warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan laporan proyek akhir pemrograman basis data yang kita kerjakan yang ber, yang berjudul Travel Booking Management. Oke, sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Alifian dengan NIM 22115294 dan oke, silahkan teman-teman perkenalkan masing-masing dari Ihsan. Saya Muhammad Iksan dengan NIM 22115260. Dan Saya Muhammad Fatih BR dengan NIM 5267. oke, Aldan. Saya dan Maulana Zubairi dengan NIM 5257. Oke, Saya Rian Andika dengan NIM 22115293. Oke, baik, mungkin itu saja perkenalannya. Oke, langsung kita mulai presentasinya. Kita membuat uh, travel booking management. Kenapa kita membuat travel booking management? Karena mungkin di saat ini sangat banyak dibutuhkan perjalanan dan kayak untuk membooking transportasi kita butuh sistem yang efisien. Platform jika kita sebuah perusahaan memesan itu tidak akan terkendala. Jadi pelanggan nanti mendapatkan tingkat kepuasan dan juga untuk pertumbuhan bisnis di industri perjalanan global juga sangat baik. Dan database ini dibuat untuk tujuan yang tadi sebagai alat administratif. Oke, berikut ERD Entity Relationship Diagramnya. Dan ERD ini menggambarkan struktur antara entitas utama dalam database travel dan entitas ini terhubung dengan detail pelanggan melalui ID pelanggan dan dengan pembayaran melalui ID pembayaran. Entitas pemesanan merekam status pemesanan, waktu, dan jenis transportasi yang terhubung dengan entitas tujuan melalui ID tujuan yang sesuai. Dan selanjutnya, database travel booking management terdiri dari beberapa tabel, yaitu detail pelanggan, dan bisa dilihat ini detail pelanggannya. Kita menggunakan nama dan bukti identitasnya, kita menggunakan KTP, SIM, paspor, dan ini berikut ada email dan nomor teleponnya. Ini ada sebagai bukti untuk identitas agar sistem pemesanan dan manajemen informasi pelanggan akan tersimpan di sini. Berikut juga ada karyawan. Ini ada posisi, gaji karyawan, departemen, dan nama karyawan. Ini tabel ini digunakan untuk manajemen karyawan dalam satu perusahaan agar operasional berjalan lancar. Berikut ada pembayaran. Ini keterangannya, ada transaksi, detail pelanggan, dan transaksi pembayaran dalam sistem. Oke, mungkin selanjutnya pemesanan bisa dilanjutkan oleh Ihsan. Oke, selanjutnya ada tabel pemesanan. Tabel ini berisi informasi tentang setiap pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, termasuk ID pelanggan, status pesanan, ID pembayaran, waktu pemesanan, jenis transportasi, asal, dan tujuannya. Selanjutnya ada lagi tabel tujuan. Tabel ini memuat daftar tujuan perjalanan beserta jaraknya dan negara tempat tujuan tersebut berada. Selanjutnya ada tabel kereta. Tabel ini berisi informasi tentang jadwal perjalanan kereta api termasuk waktu keberangkatan, waktu tiba, asal, tujuan, dan referensi ke tabel tujuan. Selanjutnya ada tabel penerbangan. Tabel ini memuat informasi tentang penerbangan termasuk nomor penerbangan, maskapai, waktu keberangkatan, waktu tiba, asal, tujuan, dan referensi ke tabel tujuan. Berikutnya ada tabel bus. Tabel ini berisi informasi tentang jadwal keberangkatan bus, termasuk nomor bus, operator, waktu keberangkatan, waktu tiba, asal tujuan. Selanjutnya tabel kapal pesiar.
Tabel ini membuat informasi tentang jadwal keberangkatan kapal, termasuk nama kapalnya, waktu keberangkatan, waktu tiba, asal, dan tujuannya. Terus ada tabel mobil. Tabel ini beri informasi tentang mobil yang digunakan untuk perjalanan, termasuk model mobil, nomor plat, kapasitas, asal, tujuan. Selanjutnya ada perintah-perintah SQL-nya. Yang pertama ada function dengan parameter kosong. Seperti terlihat yang di atas, query ini untuk membuat function bernama total customers yang menghitung jumlah total pelanggan dalam tabel detail pelanggan. Setelah function ini dibuat, menjalankan perintah select total customers akan menghasilkan output yang menunjukkan jumlah total pelanggan dalam tabel detail pelanggan, yaitu sebanyak 10 customer. Selanjutnya Oke, ini sampai menampilkan daftar function ya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nur Ahmad Fatih. Yaitu kami menggunakan function dengan dua parameter. Query ini digunakan untuk membuat function bernama getQueryDetails yang menerima dua parameter, yaitu ID dan file, dan membandingkan nilai kolom yang diminta berdasarkan ID pelanggan dan detail pelanggan. Dan setelah dieksekusi hanya akan menampilkan pelanggan dan ID satu yaitu Fatih@gmail.com. Hasil functionnya yang itu di atas. Selanjutnya kami menggunakan prosedur dengan parameter kosong. Query ini digunakan untuk membuat prosedur bernama list all customer yang menampilkan semua data dari tabel detail pelanggan. Setelah prosedur ini dibuat dan dieksekusi, hasilnya akan menampilkan semua baris dan kolom dari tabel detail pelanggan. Yang selanjutnya itu kami menggunakan prosedur dengan dua parameter dan menggunakan kontrol alur. Query-nya seperti contoh. Query ini digunakan untuk membuat prosedur bernama get booking details yang menerima satu parameter input customer ID dan satu parameter output total payments. Prosedur ini menghitung jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dengan ID tentu dari tabel pembayaran. Setelah prosedur ini dibuat dan dieksekusi, hasilnya akan menampilkan total pembayaran yang dilakukan pelanggan dengan ID 1. Itu hasil prosedur yang ditampilkan. Selanjutnya kami menggunakan trigger. Query ini digunakan untuk membuat tabel log yang akan digunakan menyimpan perubahan data. Dan selanjutnya adalah before insert. Ini digunakan untuk membuat trigger before insert detail pelanggan yang akan dijalankan sebelum insert pada tabel detail pelanggan. Trigger ini akan menyimpan informasi operasi insert ke dalam tabel log table dengan detail seperti jenis operasi insert, nama tabel detail pelanggan, dan nilai baru nama lengkap dari pelanggan yang akan diinsert. Yang kedua itu hasil uji coba dengan melakukan insert pada tabel detail pelanggan. Yang ketiga itu kami melakukan pemeriksaan tabel table, yaitu untuk menampilkan data dari table untuk memastikan bahwa trigger before insert detail pelanggan telah berhasil mencatat operasi insert. Yang selanjutnya kami menggunakan before update membuat triggernya sama seperti yang di atas tadi, membuat trigger.
Ini uji coba melakukan update pada tabel detail pelanggannya dengan ID 11 dari Sari Dewi menjadi Sari Dewi Putri pada tabel detail pelanggan. Yang ketiga adalah memeriksa tabel tabelnya. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Adam Maulana. Oke, di sini kita menggunakan pivot delete, yaitu query ini digunakan untuk membuat trigger pivot delete detail pelanggan yang akan dijalankan sebelum penghapusan data pada tabel detail pelanggan. Trigger ini menyimpan informasi operasi delete dalam tabel dengan detail seperti jenis operasi di delete, nama tabel, dan nilai lama, nama lengkap sebelum dihapus. Terus yang selanjutnya itu uji coba dengan melakukan update pada tabel detail pelanggan. Query ini digunakan untuk menghapus data pelanggan dengan ID 11 dari tabel detail pelanggan. Setelah query ini trigger pivot delete akan dijalankan secara otomatis operasi delete ini ke dalam tabel. Query ini digunakan yang memeriksa tabel 3 dan memeriksa tabel ini digunakan table. Dengan menjalankan query ini kita dapat melihat semua catatan log dari operasi delete yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu after insert, yang mana query ini digunakan untuk membuat trigger yang akan dikirimkan setelah tambahan data pada tabel detail pelanggan. Trigger ini akan mengonfirmasi operasi ke dalam tabel dengan detail seperti jenis operasi, nama tabel detail pelanggan, dan nilai baru, nama lengkap setelah ditambahkan. Yang kedua yaitu uji coba dengan melakukan insert pada tabel detail pelanggan, yang mana query ini digunakan untuk menambahkan data pelanggan dan ID 12 ke dalam tabel detail pelanggan. Setelah query dijalankan. Yang ketiga yaitu memeriksa tabel. Query ini digunakan untuk isi dari tabel. Dengan query ini kita dapat melihat semua catatan log dari operasi insert yang telah dilakukan. Poin E yaitu after update. Query ini digunakan untuk membuat trigger after update detail pelanggan yang akan dijalankan setelah pembaruan data pada tabel detail pelanggan. Trigger ini akan menyimpan informasi operasi update di dalam tabel log table dengan detail seperti jenis operasi, nama tabel, nilai lama. Yang kedua yaitu coba dengan melakukan update pada tabel detail pelanggan. Query ini digunakan untuk memperbarui data pelanggan dengan ID 12 dari tabel detail pelanggan. Setelah query ini dijalankan, trigger after update detail pelanggan akan secara otomatis menyimpan informasi operasi update ini ke dalam tabel table. Yang ketiga yaitu memeriksa tabel log table. Query ini digunakan untuk memeriksa isi dari data log table. Dengan menjalankan query ini kita dapat melihat semua catatan log dari operasi update yang telah dilakukan. Hasil query ini menunjukkan bahwa ada log baru yang mencatat operasi update pelanggan dari Hamzah Safa menjadi Hamzah Safa Tandayuda seperti yang terlihat pada hasil gambar di atas. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rian. teman saya. Selanjutnya after delete. Yang pertama membuat trigger. Query ini digunakan untuk membuat trigger after delete detail pelanggan yang akan dijalankan setelah penghapusan data pada tabel detail pelanggan. Trigger ini akan menyimpan informasi operasi delete ke dalam tabel log table dengan
detail seperti jenis operasinya, delete, nama tabel, detail pelanggan, dan nilai lama langkah sebelum dihapus. Yang kedua, melakukan uji coba dengan melakukan delete pada tabel detail pelanggan. Query ini digunakan untuk menghapus detail data pelanggan dengan ID 12 dari tabel detail pelanggan. Setelah query ini dijalankan, trigger after delete, detail pelanggan akan secara otomatis menyimpan informasi operasi delete ini ke dalam tabel log tabel. Selanjutnya, memeriksa tabel. Query ini digunakan untuk memeriksa isi dari tabel log tabel. Dengan menjalankan query ini kita dapat melihat semua catatan log dari operasi delete yang telah dilakukan. Hasil query ini akan menunjukkan bahwa ada log baru yang mencatat operasi delete pelanggan dengan nama Jack, Safa, dan Yaya, seperti yang terlihat pada gambar hasil di atas. Selanjutnya, menampilkan daftar trigger. Query ini digunakan untuk menampilkan daftar semua trigger yang ada di database Problem Management. Hasil query ini akan menampilkan informasi tentang semua trigger yang telah dibuat, termasuk nama trigger, jenis operasi, dan tabel yang dipengaruhi oleh trigger. Hal ini akan melihat bahwa 6 nama dan 6 trigger yang telah dibuat. Selanjutnya, indeks. Yang pertama, membuat tabel baru dengan indeks. Query ini digunakan untuk membuat tabel baru bernama index table yang memiliki 3 kolom. Yang pertama ID, nama, dan email. Kolom ID dan email ditetapkan sebagai primary key, memastikan setiap kombinasi nilai dalam kolom tersebut adalah unik. Dengan primary key ini, tabel secara otomatis memiliki indeks pada kolom ID dan email. Selanjutnya, membuat indeks dengan create index. Query ini digunakan untuk membuat indeks baru bernama IDX, nama lengkap, telepon, pada tabel detail pelanggan untuk kolom nama lengkap dan telepon. Indeks ini dapat meningkatkan kinerja query pencarian yang menggunakan kedua kolom tersebut. Selanjutnya, membuat indeks dengan alter tabel. Query ini digunakan untuk menambahkan indeks baru pada tabel pembayaran untuk kolom ID pelanggan dan tabel pembayaran menggunakan perintah alter tabel. Indeks ini dapat meningkatkan kinerja query pencarian yang menggunakan kedua kolom tersebut. Selanjutnya, menampilkan daftar indeks. Query ini digunakan untuk menampilkan daftar indeks pada tabel detail pelanggan dan pembayaran. Hasil query ini akan menunjukkan informasi tentang semua indeks yang telah dibuat pada masing-masing tabel, termasuk nama indeks, kolom yang diindeks, dan jenis indeks. Oke. View. Pertama, horizontal view. Query ini membuat sebuah view bernama VW horizontal pemesanan yang menyajikan data dari tabel pemesanan dan format horizontal. Dengan menggunakan view ini, kita dapat melihat semua kolom dari tabel pemesanan dalam satu baris data. Setelah view ini dibuat, kita dapat mengeksekusi query dengan select bintang form VW horizontal pemesanan untuk melihat semua pemesanan yang ada dalam bentuk tabel. Yang kedua, ada vertical view. Query ini membuat sebuah view bernama VW vertical pemesanan yang hanya menampilkan beberapa kolom dari tabel pemesanan, yaitu ID pemesanan, ID pelanggan, dan status pemesanan.
Ini merupakan view vertikal karena hanya menampilkan subset kolom. Setelah view ini dibuat, kita dapat mengeksekusi query dengan select dinamakan view vertikal pemesanan untuk melihat data dari kolom-kolom yang ditentukan saja. Selanjutnya view inside view dengan klausa with check option. View tujuan dengan jarak adalah view yang menampilkan tujuan dengan jarak kurang dari 1500 km. View valid tujuan adalah view yang dibuat dari view tujuan dengan jarak dan menggunakan klausa with check option. Klausa ini memastikan bahwa setiap baris yang dimasukkan atau diperbarui melalui view ini tetap memenuhi kondisi yang ditetapkan oleh view tujuan dengan jarak. Selanjutnya menguji check option dengan insert data yang memenuhi syarat. Query ini digunakan untuk memasukkan data baru yang memenuhi syarat jarak kurang dari 1500 km. Karena data ini berhasil dimasukkan karena data tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya uji check option dengan data yang tidak memenuhi syarat. Query ini digunakan untuk mencoba memasukkan data baru yang tidak memenuhi syarat atau jarak yang lebih dari 1500 km. Data ini gagal dimasukkan karena melanggar klausa with check option. Selanjutnya mengecek hasilnya. Query ini digunakan untuk melihat data yang ada di view valid tujuan. Hasilnya hanya menampilkan data yang memenuhi syarat atau yang jaraknya kurang dari 1500 km. Selanjutnya menampilkan semua data review. Query ini digunakan untuk menampilkan data review dalam database. Dalam database ini terdapat 4 view yang dibuat, yaitu view horizontal pemesanan, view tujuan dengan jarak, view valid tujuan, dan view vertikal pemesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin ini sudah memasuki yang terakhir. Ini database security. Di sini kita membuat pengguna baru. Bisa dilihat seperti ini. Ini user, create, localhost, dan identified by password. Ini usernya satu-satu tersimpan di localhost dengan passwordnya berikut. Setelah query ini dijalankan, pengguna baru akan dibuat dengan akses dasar ke database. Dan berikutnya ada membuat role baru. Ini bisa dilihat create role finance, human dev, warehouse. Ini berhasil semua. Ini query-nya untuk 3 role baru digunakan untuk mengelompokkan hak akses yang berbeda dan mempermudah manajemen hak akses di database-nya. Dan selanjutnya ada menambahkan hak akses untuk usernya. Kita menentukan ini database agar hak aksesnya bisa diakses dari user masing-masing, dari user 1 atau 2 dan berikutnya. Ini untuk mengeksekusi prosedur list all customer. Oke, dan berikutnya ada menjalankan dan memverifikasi akses. Ini login sebagai user, select bintang from tujuan, dan ini login sebagai user 2, dan login sebagai user dengan role finance. Jadi ada 3 role, ada 1 role dan usernya ada 2. Seperti gambar berikut ini, lampiran gambarnya. Jadi query ini digunakan untuk memverifikasi akses dan login sebagai user 1 dan melakukan select pada tabel tujuan. Memverifikasi akses dengan login sebagai user 2 dan melakukan select pada view horizontal pemesanan dan memverifikasi akses dengan login sebagai user yang memiliki role finance dan mengeksekusi prosedur. Oke, mungkin itu ya keterangannya. Oke, mungkin kita bisa lihat localhost database kita yang kita buat.
Oke, mungkin ini berikut ini ada ID tujuan, nama tujuan, jarak negara. Bisa dilihat ini sudah ada jarak, keterangannya, ada negara. Yang mana kita akan mencoba kode yang sudah kita buat, salah satu kode aja sebagai penutup. Mungkin bisa dicoba. Oke, berikut kita coba. Oke, ini select customer detail mungkin bisa diubah. Oke, di angka 5. Oke, kita coba run. Oke, berhasil. Dan customer detailnya sudah muncul email, nama, dan keterangannya. Oke, mungkin itu saja presentasi kita laporan travel booking system ini. Jika kurang lebihnya ada salah, bisa dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.